Sparrow. Parle. Parle. Pagi semua, selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali. Saya sudah di Banda Neira. Saya nginep di sini nih, Nutmeg Hotel ya. Saya akan jalan-jalan di Banda Neira. Sekarang saya lagi di Kampung Nusantara ya. Dulu disebut Kampung Cina ini karena memang pecinan ya, pecinan tempat para pedagang-pedagang rempah pala waktu itu. Ini rumah adatnya. Kita lihat tuh ada lambang naga. Sisa-sisa bukan sisa-sisa ya, itu asimilasi budaya antara orang lokal dan para pedagang dari Cina dulu yang masuk ke Banda. Oke, sekarang tamu saya adalah Mbak Wati. Saya mengenal Mbak Wati ini suka ketemu di kegiatan kebudayaan. Mbak Wati ini ternyata adalah pejabat, Mbak ya? Enggak dong. Nggak bukan pejabat ya? Enggak. Pejabat. Apa namanya? Apa? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Jadi Mbak Wati ini adalah ASN ya? Iya dong. ASN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Wah, tuh dibenerin. Di Direktorat Kebudayaan, Mbak. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi yang ngurusin kebudayaan nih Mbak Wati nih. Jadi biar Direktorat Jenderal Kebudayaan. Iya. Kita mengkomunikasikannya ke publik, ngapain aja sih Dijen Kebudayaan kan oh gitu. gitu. Memang ada kerjaannya gitu. Iya gitu dah. Oh iya. Jadi Mbak Wati ini humas ya, kalau ikonnya Markom lah ya. Ya kira-kira. Kita ngobrol Mbak Wati. Nama asli sama Wati aja dah. Wati aja dah ya, Wati aja dah ya. Wati aja dah itu marga mana aja dah? Kita bikin marga baru. Marga Invasi. kita jalan di ini jalan bersejarah ini. Jalan bersejarah di Kampung Nusantara di Banda Neira. Ini kalau kita lihat nih ada Hotel Maulana. Ini punya Om Desawi, almarhum yang mendiang. Jadi banyak tamu juga nginep di sini. Ya. Ini kita jalan menuju pelabuhan. Kita mau ngeliat kapal Dewa Ruci sekalian. Mau nanya-nanya Mbak, kerjanya apa sih Setdijen Kebudayaan itu? Oh, Dijen Kebudayaan ya. Nah, Menyusun kebijakan tentang kebudayaan pastinya untuk kemajuan kebudayaan ya. Ada banyak sebenarnya, terakhir kita sudah 2017 mengeluarkan, bukan kita sih sebenarnya, tapi pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang kemajuan kebudayaan ya, nomor 5 tahun 2017. udah disahkan tuh ya? Sudah disahkan sejak itu, padahal 20 tahun lebih untuk mengupayakan itu, dan kemudian undang-undang itu lahir. Kemudian di 2018 pada Kongres Kebudayaan Indonesia tahun depan lagi nih, Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 itu kemudian menelurkan strategi kebudayaan yang untuk 20 tahun ke depan seperti apa. Nah ini nih yang nantinya yang dalam saat ini kebijakan-kebijakan turun dari strategi kebudayaan. Ini salah satunya di Banda Neira ini nih. Iya, salah satunya karena sebenarnya jalur rempah ini kita kan ke sini dalam rangka jalur rempah ya. Ada Muhibah dalam rangka penguatan kebudayaan Indonesia untuk mengaruhi peradaban dunia. Kan gitu ya, jalur rempah ini kita akan ajukan ke UNESCO untuk menjadi warisan dunia. Di mana rempah Indonesia bukan karena kolonial dia terkenal, tapi justru kolonial itu yang mencari kemarin terakhir datangnya gitu. Rempah Nusantara sudah terkenal sejak dulu kala, sejak zaman prakolonial jauh. Karena terkenal gitu, pengen dikuasai gitu ya nggak? Ya, gitu. Kenapa kita dijajah sama Belanda? Dimulai dari kampung ini. Ya. Mereka mencari rempah sampai kemari, sehingga kemudian ingin menguasai perdagangan rempah. Terciptalah penjajahan dan kapitalisme dunia. Iya. Oh my god. Wow. Kita masuk ke ini nih, pelabuhan nih. Dramatis sekali. Nah, di sini ada Dewa Ruci nih. Nah, ini Dewa Ruci ini nih yang membawa pemuda-pemuda terpilih ya. Kita melakukan seleksi pemuda-pemuda dari 34 provinsi. Terus mereka naik ke kapal
berlayar dari satu titik ke titik yang lain, singgah dan kemudian berinteraksi dengan masyarakat, dan titik-titik tersebut adalah dulunya adalah kekuatan-kekuatan rempah Nusantara gitu, dan mereka dulunya saling terhubung itu semuanya Ya, sampai ke luar negeri. sebelum Indonesia terbentuk berarti ya? Oh iya, Jadi justru dulu interaksi dan segala macam itu yang membuat penguatan dan mereka merasa akhirnya oh ini Nusantara kan kira-kira. oh, itu kenapa kemudian bahasa Melayu terpakai sebagai bahasa perdagangan lingua franca ya? Kita lihat nih, ini kita sedang di kapal. Kita naik ya? Naik ya? Ya dong, naik dong. Oke, naik ya. Kapal Dewa Ruci. Kapal Dewa Ruci punya TNI AL. Ini dia singgah di Banda Neira. Hah? Setelah ini dia ke Kupang. Hah? Kemudian dari Kupang kembali ke Surabaya. Oke. Nah, ini. Apa sih, Pak? Wah, ini bolos kantor nih, enggak nih? Oh, enggak, Pak. Oh, kira bolos kantor. Ini kapal Dewa Ruci, cakep ya? I am Captain Jack Sparrow. Terus itunya Parle, parle, pale. Gitu. Oke, ini Mbak, ini kenapa Dewa Ruci bisa terlibat? ya karena memang kita belum punya ya kapal yang milik pemerintah terus kemudian bisa mewakili semacam tradisi Indonesia gitu, karena sebenarnya kekuatan maritim kita luar biasa dan bisa ngangkut juga ini teman-teman pemuda gitu ya, dan merasakan betul bagaimana kearifan masyarakat terkait dengan maritim, bahari kira-kira gitu. Dan Dewa Ruci ini yang jadi benang apa jarum jahitnya ya? Ya, Yang kita jarum, bekerja sama dengan TNI AL. ya, sebagai jarum jahit yang merajut kebangsaan. Iya. Namanya aja Dewa Ruci. Dewa Ruci. Itu 34 mahasiswa ya? Dari 34 provinsi ada 147. Itu mahasiswa semua bukan enggak? Ada yang mahasiswa, ada yang bukan mahasiswa, artinya udah lulus juga ada. 34 provinsi mungkin ya? Pesertanya banyak ya? 147. 147. Terus mereka dibagi beberapa batch. Oh gitu. Jadi dari Surabaya, Bau-bau gitu. ya Makassar. Surabaya Makassar lain, kemudian Makassar Bau Buton, Ternate Tidore, kemudian Tidore ke Banda Kupang. Berarti nggak ikut? Mau ikut sih, tapi ada kerjaan lain. Informasi dari teman-teman enak naik kapal ini. Oh ya benar. Kayak naik mobil katanya. Oh iya. Oh. Ternyata. Oh, Tapi nggak gitu. tahu kalau ntar ngelewatin Laut Banda, ombaknya. Laut Banda kan dahsyat. Laut Banda sama Laut Sawu itu. Iya. Kan ini dari sini, dari Banda kita ke Kupang. Iya. Kapal ini Iya. lewat Laut Banda, lewat Laut Sawu. Itu Iya. dahsyat Ya, itu ombaknya itu. Itu nanti mungkin ceritanya akan Beda berbeda. ya, ya. Siap-siap nampung tempat muntahan aja. Selama perjalanan teman-teman merasakan oh ternyata di laut harus begini harus begitu, dan kemarin melewati garis khatulistiwa mereka melakukan ritual gitu. Nah, oh iya, jadi ada tradisi dalam kelautan Iya. dari TNI AL tepatnya ya. Setiap melewati garis khatulistiwa tuh dianggap pelaut beneran. Iya. Jadi ada entah mandi air asin, entah makan apa gitu ya, minum air mereka pengalaman begitu, jadi dan juga ada banyak kearifan lain akhirnya mereka pahami, karena kalau bukan mengalami sendiri nggak akan tahu, kalau cuma baca ya. nonton Jadi gitu, 3 mungkin dimensi, nggak pengalamannya 3 dimensi, 4 dimensi pakai rasa lagi. 5 dimensi. Sama mimpi. Iya. Oke, kita turun dari Dewa Ruci, kita menuju pelabuhan yang lebih kecil, pelabuhan antar pulau di Banda. Oke ya. Bintang kecil woi di langit yang biru cap amat tebal. Jadi teman-teman, saya masih di Kampung Nusantara atau Kampung Cina ya. Ini kita lihat ada sekolah STP dan STKIP Hatta Sahrir. Hatta Sahrir pernah dibuang kemari. Jadi Belanda tuh sebenarnya salah itu. Gara-gara dibuang kemari, orang sini jadi nasionalis semua. Dan sebenarnya bukan dibuang, ini diajak piknik nih. Indah banget tempatnya ya. Tempatnya indah banget ya. Ini kita lihat kampung tuanya. kontemplasi yang apik. Nah, Bu. Jangan so iya deh. Ini kampung tuanya ya. Kita jalan. Ini menuju pasar.
Biasanya kalau pecinan tuh selalu identik dengan daerah kegiatan ekonomi ya. Ini kita masuk wilayah ekonomi Banda nih. Ini salah satu bakso yang jarang-jarang di sini. Baksonya bakso ikan. Kenapa? Ada juga bakso sapi, lebih mahal harganya. Ini para pedagang-pedagang yang jualan oleh-oleh khas Banda. Nah, ada halua. Halua tuh ting-ting rasa kenari. Ting-ting rasa kenari. Nah, biasanya kalau ada kegiatan masyarakat jalan-jalan aja, Bu. Tuh banyak buka toko dadakan nih di pinggir-pinggir jalan. Hasil yang itu nggak temporer ya. Jadi ini hasil bumi sini semua, pisang, pala, ikan asin nih. Ikan garam, kue semprong ya. Dan satu lagi orang sini seneng banget main klakson. Ngegas. Nah, ini salah satu peninggalan dari era rempah kejayaan rempah. Ini adalah kelenteng ya, satu-satunya kelenteng yang ada di Banda Neira. Dulu ini kampung Cina seperti. Ya, kita lihat ke dalam. Ini tulisannya artinya nggak ngerti deh. Lihat ke dalamnya seperti ini. Ya. Ini batunya giok, apa batu hijau gini kayak giok ya. Dari tahun 1800-an kali ya, 1900-an, saya nggak tahu, saya pernah baca tapi lupa. Oke, kita jalan ke pasar. Kita di pasar. Ini hasil, kalau sayur biasanya dari Masohi atau Seram ya. Buah-buahan juga, makanya agak layu-layu gini. Karena nggak dari daerah sini, kecuali pisang. Bu, sayurnya dari daerah mana nih, Bu? Dari Masohi. Masohi ya? Iya. Dari Seram jadi ya? Iya. Ini juga durian. Ini durian murah banget loh. Satu ikat ini 100 ribuan. Makan sampai mabuk. Dan matang pohon semua. Oke, kita masuk pasar ya. Ini pasar ya. Pak, Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jual apa Pak? Lemon. Oh lemon. Dari mana lemon Pak? Lemon dari Kubisonta. Seram. Seram. Semua ada? Badan nggak ada. Tidak ada ya? Ini sayur juga katanya? Iya, semua dari Makassar, dari Ambon. Kenapa nggak nanam sendiri orang Ya. sini? Nggak nanam sendiri? Orang di sini lebih tertarik, petani sini lebih tertarik tanam pala. Oh, Pala gitu. 100 lebih, 200 lebih per Oh, kilo. gitu. Akhirnya Iya, ya. orang petani-petani semua berburu-buruan cari tanam pala. Daripada nanam sayur Tanam 10 ribu ya? 10 ribuan, nggak ada duit. Iya, iya benar sih. Mari Pak ya. Iya, iya. Namanya siapa Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad ya, Iya. makasih Pak. Ini pasarnya nih. Jadi sayur-sayur ini pasar sayurnya, di situ ada pasar ikannya. Tapi udah buka belum nggak tahu. Jadi ikannya nggak habis ini nih. Durian lagi. Ikannya gede-gede. Lihat tuh ya. Ini ikan apa nih? Gede banget nih. Ternyata ikan ada yang bibirnya tebal juga ya. Jadi istilah orang sini, ikannya baru satu kali mati, nggak pernah masuk kulkas, langsung ditangkap, langsung dijual. Oh Pak, Iya, ikan apa? Cakalang Pak? cakalang. Berapa itu kalau dijual? Satu? 150.000? Iya, 150.000. Murah itu. 150. Lagi susah apa lebih gampang sekarang? Ya, Lagi susah. susah. Kenapa? Musim timur ya? Cuaca. Cuaca ya? Iya, cuaca dari cuaca. Kalau lagi gampang berapa harganya segitu? 50. 50? 50. Segede-gede 50.000? 50.000. Ada juga 40. Bisa. 40? Iya. Waduh, kayaknya pindah kemari jadi bandar ikan lumayan juga nih Mbak. Nah, saya mau nanya nih, ini di Pelabuhan Ikan ya, kita jalan. Mau nanya, ini termasuk kegiatan yang diprogram sama Dikbud. Mau kan? Bisa nggak masyarakat bikin program sendiri mengajukan ke Dikbud? Bisa dong. Bisa. Bisa.
Jadi sejak tahun 2020 Nah, itu 2018 strategi tersebut, kemudian juga Presiden mencanangkan dana abadi kebudayaan berapa? 5 triliun. 5 triliun Saat itu 5 triliun ya, tapi kemudian ya kita tahu ya kondisi ekonomi negara dan seterusnya, kesediaan anggaran sekarang sudah diinvestasikan sebesar 3 triliun 3 triliun. sejak 2020, sehingga 2022 ini kita sudah mendapatkan hasil investasinya sebesar 185 miliar. Dan itu dikelola untuk kegiatan seperti ini. Betul, dan semua harus merupakan inisiatif publik. Waduh, jadi masyarakat bisa terlibat langsung ya? Betul. Jadi pendanaannya tapi dari pemerintah. Iya. Wah, ini menarik nih. Jadi teman-teman yang punya kegiatan kebudayaan bisa menghubungi Kemdikbud untuk mengakses. Langsung lihat websitenya aja. Langsung website ada. Dana Apa? Indonesiana.kemdikbud.go.id. Oke, nanti ada nih di bawah sini ada. Jadi ya, nanti bisa ke situ langsung. Segala syarat ada di situ. Ada. Oke, kita jalan lagi ya. Kita Ya, jalan. informasinya ada di sana. Kayaknya acara mau mulai nih. Udah mulai banyak perahu-perahu berdatangan. Kita ke pelabuhan satu lagi terus pulang, Mbak. Ini pelabuhan ikan, nanti ada pelabuhan transportasi antar pulau. Kita ke situ. Nah, syaratnya apa aja sih Ada kalau banyak kategori Oh, sebelum syarat. sebelum syarat kategori Iya, untuk ada banyak kategori apa dulu? jadi Ada- tunggu dulu, masyarakat Ya. yang mau terlibat ternyata ada banyak kategori kegiatan kebudayaan yang bisa mengakses dana abadi Kemdikbud. Ya. Coba apa kategorinya apa aja? Ada pendayagunaan ruang publik, Ah. ada kemudian dokumentasi karya dan pengetahuan maestro. Iya, terus Kemudian ada penciptaan karya kreatif inovatif. terus Kemudian ada juga pendukungan institusional. terus? Jadi karena ini ada banyak masalah di teman-teman pelaku budaya ini, secara kelembagaan masih lemah. Oh ya pasti. Biasanya komunitas-komunitas itu tanpa Dan lembaga resmi. tidak bertahan. Iya, sebentar Ya, tidak bertahan akhirnya. Nah, ini kita mau dorong supaya ini akan sustain mereka. Nah, dana tersebut diajukan oleh kelembagaan, terus kemudian selama 3 tahun dia akan berkontrak dengan kita. Oh, kontrak jadi ya? Ya, 3 tahun? ya. Cuma 3 tahun? Itu 3 tahun sebagai stimulan awal kan? Oh iya iya. Selanjutnya bisa diperpanjang lagi kalau memang ada program menarik ya. Kategori-kategori tersebut itu dibuka setahun sekali. Setahun sekali? Yang saat ini masih bisa diakses adalah saat ini udah tutup ya untuk tahun Iya. ini. Nah, untuk tahun depan kita akan buka pendaftarannya di bulan September nanti. Oh gitu. Iya. Nah, yang saat ini masih buka ada 2 Apa? kategori, yaitu stimulan. Stimulan apa? Stimulan itu adalah kegiatan yang bisa diusulkan oleh publik Hah? dengan sejumlah anggaran, tapi publik harus mengumpulkan dulu dana, artinya yang punya inisiatif harus mengumpulkan dulu dana publik Oh. sebesar 10 juta. Oh, Kita gitu. pengen lihat tanggung jawab publik ada nggak buat ini? Oke oke. Ya, dan mengajak masyarakatnya. Ya. Oh Bang, apa kabar? Iya Om Fer, mau kemana? Oh lihat pelabuhan. Di Pelabuhan. Ya, nanti kita main ke rumah ya. Iya main ke rumah. Soalnya kan ada kan di sana Iya. kan. Oke lah. Ya, nanti Ini ke situ. tuh ya. Makasih Bang ya. Kita Nanti situ ke dulu. rumah ya. Oke siap, makasih. Siap. Woi. Woi, bawa cacat. Nah ini salah satu pelabuhan tersibuk di Banda karena gang ini tempat lalu lalang orang yang baru pulang dari terpulau ya. Di Banda tuh ada beberapa pulau. Pusatnya tuh di Banda Neira, ibu kota administrasinya. Terus ada Pulau Banda Besar, Pulau Ai, Pulau Run, Pulau Hatta, Pulau Sahrir gitu ya. Dan semua ada penduduk. Mereka untuk datang kemari biasanya menggunakan perahu-perahu kecil. Bayarnya ada yang 5.000, tergantung jauh dekatnya sih. Sampai Run dan Hatta tuh kalau nggak salah 35.000 satu orang. Nah kita ke pelabuhan penyeberangan ini. Nah, Di Dana Indonesia juga ada satu yang masih sekarang kita bisa akses, adalah namanya fasilitasi interaksi budaya. oh maksudnya Jadi gimana? kalau misalnya sekelompok orang atau seseorang gitu ya diundang dalam satu event internasional untuk tampil, perform dan seterusnya, atau mungkin menjadi pembicara di bidang kebudayaan ya, itu bisa mengajukan dukungan perjalanan ke kita.
Kita diundang ke Belanda gitu. Bisa dong. Iya, ngomongin soal Banda ini. Oh bisa dong. Yes, ke Belanda kita. Itu setahu seorang apa ngajak keluarga sekolah? Enak aja. Yang harus yang berkepentingan dong. Oh, gitu. Termasuk nggak cuma internasional tapi juga yang domestik. Oh, kebetulan saya September tuh diundang ke Belanda untuk pameran tentang Banda. Jadi sama fotografer Belanda. Bisa. Mungkin bisa. saya akan ambil angle budaya. Dia kan ngambil sosok humanis, sisi humanismenya. Saya mau ngambil sisi budayanya. Bisa dong ya? Bisa. Tapi nanti kita review dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Seberapa penting sih itu? Oh iya. Tenang. Nah ini kapal-kapal tentara mulai datang untuk mendukung kegiatan ya. Nanti ada perlombaan perahu belang, perahu adat, perahu kora-kora antar kampung desa adat yang melintas di perairan ini. Nah, perairan ini setelah itu kita melepas kapal Dewa Ruci di sana tuh dikawal sama perahu adat sampai ke laut lepas. Ya Mbak. Yuk. Kalau mau tahu sini kayaknya gini deh, mataharinya berapa dana yang bisa diakses publik? Paling besar dan paling kecil? Yang paling besar itu ada hampir 2 miliar. 2 miliar? Itu udah ada yang pernah dapat ya? Belum, baru dalam proses. Itu untuk event strategis yang selama ini kita banyak ya. Sebenarnya ada event-event yang sudah besar gitu. Tapi lagi-lagi permasalahan mereka adalah pada Manajemen. pendanaan. Oh, pendanaan. Selalu mau bikin event tuh cari sponsor dulu dan seterusnya. Nah ini kita akan dorong supaya mereka bisa sustain lagi-lagi. Ada beberapa sebenarnya ya kegiatan kebudayaan di Indonesia ini yang memang sebenarnya sudah 20 tahun tuh mereka ada terus, tapi kecil, ada enggak gitu. Itu yang kayak gitu juga. Yang dibikin sustain akhirnya ya. Dengan dana ini teman-teman yang punya kegiatan budaya sering mati hidup Nah itu dia. bisa sustain dengan adanya pendanaan dari pemerintah gitu loh. Ini dana abadi, jadi siapapun bisa mengakses publik dan dikurasi ya. Yang kurasi siapa? Komite. Oh, ada komitenya. Ada komite dan itu independen. Nah, jadi teman-teman jangan takut, kong kali kong nanti yang dipilih dia lagi enggak. Yang kurator tuh profesional kok, gitu ya. Dan kita nggak tahu menau tuh. Nggak tahu menau, pemerintah nggak tahu yang hasil jadinya Oke. gitu. Gitu ya. Jadi Ya. siapa nama-nama yang terlibat tuh kurator? Kurator ya banyak ya nama-nama. Saya nggak hafal betul, tapi ada banyak nama-nama yang Besar ya, memang nama-nama besar ya? profesional, ada lebih dari 60 orang karena banyak kategori, masing-masing beda-beda kategori dan beda-beda komite seleksi. Jadi apapun kegiatan soal kebudayaan ya dengan kategori apa tadi pertama kategori Pendayagunaan ruang publik. pendayagunaan. Contohnya apa? Pendayagunaan ruang publik ya kita tahu ya ada banyak sebenarnya gedung-gedung yang dibangun oleh kita semua gitu ya, terus kemudian udah nggak dipakai Nggak lagi, dipakai, kayak- hanya dipakai sekali aja. Kayak rumah adat Ya. gitu ya. Atau misalnya pendopo iya. kabupaten ya, atau misalnya Sanggar tari atau kantor pos yang Ya. dulunya hidup sekarang udah enggak. Nah itu ruang-ruang tersebut itu kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan. Terus? Misalnya begitu. Terus apa lagi kategorinya? Ada dokumentasi karya atau pengetahuan maestro. jadi Nah ini maestro. banyak yang keliru nih. Dikiranya ini mendokumentasikan karya. Kehidupan. Oh, Tapi padahal. harusnya adalah karya atau pengetahuannya si maestro. Oh, jadi intangible ya. Iya betul, Kita karena juga. ada banyak maestro yang kemudian mohon maaf nih nggak panjang umur, Ha-ha. hilang deh kita pengetahuannya. Oh, jadi yang dikomunikasikan mau- yang masih hidup Betul. dan terus Ya berkarya. kalaupun dia sudah meninggal misalnya, tapi masih bisa secara lisan atau tulisannya atau jejak-jejaknya kita mau dokumentasikan, itu juga bisa kita lakukan. Oke. Karena banyak sekali pengetahuan yang mereka punya yang kemudian tidak tertulis atau mungkin tidak terdokumentasikan. Oke, terus satu lagi itu baru apa? maestro. Penciptaan karya kreatif inovatif. Oh, kalau mau ada Bikin ide karya. Ya. dan dipentaskan. Iya. Terus apa lagi? Dukungan institusional. Apa? Dukungan Jadi institusional itu untuk lembaga-lembaga. dukungan museum-museum yang memang museum misalnya milik publik gitu ya, itu mengajukan ke kita. Ya museum untuk- apalagi ya, susah banget cari uang apalagi ya. museum. Orang masuk museum bayar 5.000 aja susah. Iya. Nah, itu dia. Terus Itu apa juga lagi? kita dukung. Ada juga pendukungan namanya karya yang matching fund. Jadi matching fund itu adalah karya ada banyak pelaku budaya kita ini karyanya dibiayai oleh pihak lain. Itu udah dapat sponsor nih. Nah, itu untuk distribusi internasional, pembuatan film misalnya. Pembuatan film kita ini udah banyak dapat sponsor, tapi kan kurang Iya. anggarannya. Itu bisa. Jadi matching fund namanya. Itu juga bisa.
gitu ya. Jadi teman-teman, jadi banyak kesempatan untuk kita untuk memperoleh dana. Jadi jangan berkecil hati kalau punya komunitas budaya. Ya. Kalau komunitas misalnya nih, saya nggak punya lembaga resmi di atas hukum, bisa nggak? Bikin dong. Harus bikin. Iya dong. Harus bikin. Iya dong. Sayang dong. Oh, Bukan karena kita kayak mempersulit ya, tapi ini kan pertanggungjawaban betul. publik ya. Iya. Dan Kalau kemudian tidak ada sama sekali gimana? tidak ada sama sekali kategori Biasanya yang bisa. lembaga-lembaga ada. Makanya dia masuknya ke kategori stimulan dulu. Oh, Ada dukungan publik besaran 10 juta. Kita bukan karena angkanya, tapi paling tidak ada partisipasi publik ya untuk kegiatan. Terus kemudian setelah terkumpul 10 juta, diajukan ke kita, diajukan dulu, kita verifikasi, dia dapat 10 juta dana publik, kita dukung 50 juta. oke, 50 juta, cuma 50 juta. Ya kan awal. Oh gitu, sip. Oke, Nanti kalau dia sudah punya lembaga, Ya. udah ada akta, ada SK Kemenkumham dan seterusnya, itu bisa diajukan untuk kategori yang lain. Yang Oh. besarannya lebih. Kalau untuk pendaya gunaan ruang publik misalnya, pendaya gunaan ruang publik itu bisa sampai 500 juta. Oh lumayan ya, oke. Kalau gitu kayaknya udah mulai, ini kita cabut ya kembali ke tempat. Yang penting udah tahu deh lokasi-lokasi bagus. Yuk. Yuk. Anda nih kita lihat nih Ini apa nih? bangunan tua. Kayaknya bekas gudang pala deh. Karena Om Ferry jauh lebih hafal daripada aku. Iya. Jadi ini masih daerah pecinan ya, ini Kampung Nusantara. Kampung Nusantara tuh di kampung Cina. Ini kampung baru yang dibangun Belanda, maksudnya di era Belanda. Kampung lama itu di Lautaka, sama Belanda sama kolonial tuh di bumi hanguskan. Iya. Jadi ketika di bumi hanguskan, terus menyusul terjadi genosida di Banda, yang orang-orang Banda kemudian berkurang jumlahnya. Ada yang kemudian meninggalkan Banda karena alasan tidak ingin hidup terkekang. Kemudian mereka tinggal di Kei. Nah, kita masih di jalan ini ada Bang Maluku. Jadi Banda itu kecil ya, kota kecamatan, Mana-mana bisa jalan kaki. dan tapi fasilitas lengkap dari kecamatan, rumah sakit, sampai bank, sampai penjara, sampai ATM juga ada gitu loh. Di tengah pulau ada ATM gitu loh. Jadi kalau mau ngambil ATM mari pagi, sore udah habis soalnya. Iya. Iya. Oke, kita lewat wilayah tua juga nih, kita ngeliat bangunan-bangunan kuno nanti ya. Di sini juga Hatta, Syahrir, Iwa Kusama, Dr. Iwa di sini juga ya, Iwa. Diasingkan. Jadi kesalahan Belanda adalah mengasingkan tokoh nasionalis itu kemari. Jadi orang-orang sini nasionalis banget. Kampung-kampungnya ya namanya Wiwarna, Raja Wali, Nusantara gitu loh. Jadi nama-nama kampungnya itu nama-nama sangat kebangsaan banget. Ini gereja tua ya, daerahnya dibangun tuh. Di dalamnya tuh ada kuburan-kuburan di dalam gerejanya dengan nisan-nisan yang jadi lantainya. Ini lapangan segitiga. Itu ada monumen Banda Neira ya. Di atas sana ada benteng, tapi kita nggak dapat. Nggak ada waktu, nanti kapan-kapan. Nah, ini kita salah satu di jalan. Saya nggak bayangin kalau zaman dulu nih, jalan ini nih dengan bangunan-bangunan tua seperti ini, keren banget kali ya. Masih ada bangunan tua lagi. Ini gedung-gedung tua bersejarah, ini jadi cagar budaya nasional semua ini. Ya. Ini rumah Kapten Christopher Cole, British Marine, lihat ya. Ini juga saya nggak tahu apa. Rumah budaya di depan tuh, rumah budaya depan. Jadi menariknya di Banda ini, kotanya kecil tapi aktivitas masyarakat ya ramai gitu. Ini lihat, bayangin ini peninggalan bersejarah tergeletak di jalan seperti ini. Ya, meriam-meriam. Dibiarin aja, yang mau maling juga siapa gitu. Mau maling harus gotongan. Meriam-meriam zaman kolonial dulu ya. Rumah-rumah tua, jadi ini rumah pengasingan Bung Syahrir. Bung Syahrir tinggal di sini ya. Bung Syahrir tinggal di sini. Ini Delvika Ghost House, salah satu rumah, satu-satunya rumah yang bikin es krim di sini.
nih. Belum nyoba Mbak ya? Udah dong. Nah, sama pancake selai pala. Halo. Ini rumah budaya Banda Neira. Ini kalau kita ke Lasem ya, pintunya tuh mirip bangunan-bangunan tua di Lasem. Entah apa hubungannya saya nggak tahu. Pintunya, detailnya gitu ya, mirip. Oke, kita belok lagi, kita kembali ke posisi semula. Mbak nggak capek Mbak? Mau olahraga nih. Kelihatan ngos-ngosan gitu. Kemarin kita keren ya? Oh iya. Ini sekolah Hatta Syahrir. Nah, Hatta Syahrir tuh. Jadi ini gambar-gambar dan Imam Syafi'i juga. Ada Hatta, ada Syahrir, ada Desawi. Oke, kita lanjut lagi ngomong Mbak Wati. Mbak, ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Ya, sebenarnya ada lagi kategori yang bisa seru nih. Apa? Publik bisa mengajukan pendanaan untuk beli atau pengadaan alat nonton bareng. Oh gitu, kayak sinema publik gitu ya? Betul, sinema. Layar Namanya tancap sinema lah. mikro. Oh, sinema mikro. Iya, dulu kita punya banyak layar tancap tuh. Nah, ini supaya lebih banyak lagi orang nonton film ya di masyarakat bisa mengajukan juga itu sinema mikro untuk pengadaan dan harus proyektornya itu 10.000 lumen. Masyarakat mengajukan, kita lihat seberapa signifikan gitu ya. Siapa sih yang mau dia libatkan dalam program itu, dia bisa bikin. Dan harus masyarakat 2 kali paling tidak setahun. Setahun 2 kali minimal ya? Minimal, tapi dia bisa lakukan beberapa kali yang 2 Iya, tahun apalagi, biayanya. apalagi YouTube Dan sekarang kan gratis. dan ya? itu jadi milik mereka. Oh, Gitu bisa, alatnya. bisa jadi layar tancap keliling ya? Ya, betul. Saya mau kenalin nih, Ya. salah satu penghuni tua di Banda. Namanya siapa, Mbak? Ibu Siu. Nah, Ibu Sio, jadi marga Sio. Jadi ya, orang Banda taunya di sini adalah keluarga Picau ya, keluarga Picau. Orang Ibu Sio tahu ya? Semua top itu. Semua top. Jadi Ibu Sio ini nenek moyangnya dulu pedagang rempah sampai sekarang bertahan ya. Oh, kalau suami saya dari sana. Oh, dari sana. Suaminya Pak Iya. Picaunya. Ini tokonya. Jadi toko ini begini ratusan tahun nih umurnya nih. Bersejarah mah rumahnya gitu. Saya pernah nginep di rumahnya ya. Berapa hari waktu itu ya? Ketemu anaknya cakep banget. Sayang. Ada jangan Tunggu, ini ada kelebihannya. Ibu umur berapa, Bu? 63 tahun. Tapi 63 tahun masih rutin berenang, bolak-balik nyebrang ke Gunung Api loh. Itu 300-400 meter itu. Oh, ini sudah diabetes, sudah lama lagi. Sudah lama lagi ya. Bapaknya sama berenang bolak-balik. Keren nggak? Umur 70. Bapak 70. Bapak 70, tapi masih bisa berenang bolak-balik gitu nyebrang ke Pulau Banda Api. Ya, mari Bu. Terima kasih. Makasih ya. Iya, makasih. Terima kasih. Gua kira itu lihat gua kira Gideon. Halo Mas. Iya. Kira Gideon versi putih. Versi pincong. Oke Mbak Wati, terima kasih ya udah mau nih, ada rempah-rempah nih, ada pala. Udah mau nge-vlog bareng sama kita. Semoga teman-teman komunitas budaya manapun bisa mengakses dalam publik ini. Kita kembangkan budaya dari kampung kita masing-masing. Setuju Mbak Wati? Setuju dong, karena Oke. kebudayaan milik masyarakat. Oh, kebudayaan milik masyarakat. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lagi. Biar bokeh dibikin asik.